Semua doa akan dikabulkan oleh Allah. Namun cara Allah mengabulkannya ada 3 cara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Generus Jember. Kali ini saya dengan Ustadz Sirot bertemu lagi dengan acara Bincang Hikmah Ramadan. Pada season kali ini banyak nih teman-teman sobat yang bertanya Pak Sirot, Ustadz Sirot. Baik. Kemarin-kemarin kita sudah membahas banyak hal terkait Ramadan, hal prinsip, hal pribadi. Sekarang ini masih tentang pertanyaan dari pribadi dari sobat-sobat Generus Jember. Ini ada yang nanya gini, Ustadz, aku udah berdoa dari Ramadan tahun lalu sampai Ramadan tahun ini, tapi doaku belum dikabulkan oleh Allah. Apa yang salah dari aku, atau adakah yang salah dari doaku? Kenapa sih dari sobat Generus ini dia berprasangka apakah ada yang salah dari dirinya atau doanya? Kenapa kok nggak dikabul-kabulkan? Udah 2 tahun berdoa dari Ramadan tahun lalu sampai sekarang, tapi kenapa? Seperti itu. Mungkin dari Ustadz Sirot bisa menanggapi bagaimana dari sobat Generus ini dengan perilaku seperti itu. Baik, pertanyaan yang bagus. Semoga ini bukan pertanyaan dari sebuah keputusasaan pada doa ya. Betul. Jadi dalam surat Ghafir ayat 60 Allah sudah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, bahwa Allah sudah berfirman, Tuhan kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku maka aku akan mengabulkan doa kalian. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku maka akan mengabulkan pada kalian. Yang pertama begini, kita sebagai orang iman, sebagai orang Islam, tentunya kita tahu dong bahwa doa itu adalah bagian daripada ibadah. Doa bukan hanya sekedar punya keinginan minta, punya kemauan minta dan sebagainya, bukan hanya sekedar itu. Jadi doa lebih dari itu. Makanya kata Rasulullah SAW, ad-du'u mukhul ibadah. Doa itu adalah puncaknya ibadah. Dan dalam hampir semua ibadah, ya bukan hampir semua ibadah itu mesti di dalamnya ada doa, tuntunan doanya. Betul. Sholat ada doanya, puasa ketika akan sahur ada doanya, ketika habis berbuka mau berbuka ada doanya, dan lain sebagainya. Haji ada doanya, semuanya. Nah, sekarang bagaimana dengan doa-doa yang sudah dipanjatkan kepada Allah? Ini udah sampai Ramadan 2004 ke Ramadan 2005 belum terkabul nih gitu ya. Ibaratnya udah 2 tahun ini. Setahun atau 2 tahun berdoa belum terkabul nih. Apa nih yang salah dengan saya atau dengan doa saya? Nggak ada yang salah. Yang pertama begini. Kembali ke ayat yang Allah firmankan tadi bahwa kalian berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan doa kalian. Namun perlu kita tahu bahwa Allah itu adalah zat yang maha tahu. Allah yang paling tahu mana yang terbaik buat kita dan mana yang tidak baik buat kita. Yang tahu hanya Allah. Kita kan memang taunya ya begini. Ya menurut saya yang baik sih begini, sehingga saya maunya begini, berdoa begini. Itulah menurut kita. Sudut pandang manusia. Sudut pandang manusia. Padahal di ayatnya sudah jelas bahwa ada kalanya yang baik buat kita, menurut kita ternyata tidak baik menurut Allah, atau sebaliknya gitu ya. Yang jelas semua doa akan dikabulkan oleh Allah. Namun cara Allah mengabulkannya ada 3 cara. Yang 3 cara ini semua adalah bentuk kemakbulan doa sebenarnya ya. Yang pertama, langsung dikabulkan. Saat itu berdoa, saat itu dikabulkan. Pernah nggak Mas Hamam ini berdoa minta sesuatu atau menginginkan sesuatu, sekarang berdoa besok sudah terwujud nih? Pernah sih. Atau berapa saat kemudian diterwujud? Pernah ya? Pernah. Jadi ada kalanya Allah mengabulkan itu satu kali berdoa. Saat itu berdoa ya, saat itu berdoa, kemudian saat itu juga dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, ada kalanya ditunda nih. Ya. Tapi yang jelas Allah pasti mengabulkannya secara dalil ya. Cuman waktunya ditunda. Lah penundaan ini Allah yang maha tahu kapan yang terbaik ini buat kamu. Misal Mas Hamam, udah nikah belum Mas Hamam? Belum ya? Kebetulan belum ini. Jangan-jangan nih pertanyaan Mas Hamam nih. Udah ini berdoa menikah sejak Ramadan tahun lalu sampai sekarang belum dikabulkan. Belum kelihatan hilalnya nih Pak. Nah,
Misal doa minta jodoh untuk menikah gitu kan. Udah setahun belum dikabulkan. Ya kan memang Allah mengetahuinya belum saatnya kamu menikah di tahun ini. Gitu kan. Jodohmu belum saatnya muncul di tahun ini, mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi, ditunda. Atau penundaan ini sebagai bentuk kebaikan buat kamu. Ya. Saya tuh pernah diceritai salah satu teman gitu kan ya, tentang penundaan ini, bahwa di balik semua yang tertunda itu pasti ada hikmahnya. Dia beli tiket pesawat untuk terbang ke Kalimantan. Kemudian saat masih di bandara, dia masih punya banyak waktu nih, gitu, masih ada sekitar 1 jam lebih waktu untuk keberangkatannya. Sehingga karena waktu itu pas lagi momen sepak bola dunia, Piala Dunia, betul. Dia nonton tuh Piala Dunia dulu. Saking asiknya nonton Piala Dunia, sampai dia tidak mendengar pemanggilan jadwal keberangkatannya. Sampailah pesawat itu terbang, dia tertinggal. Aduh. Gitu kan. Setelah itu dia merasa sedih dong, kecewa gitu kan. Dia mau menyalahkan siapa, salahnya dia sendiri gitu kan. Tapi ternyata setelah beberapa saat kemudian dia mendengar pengumuman bahwa pesawatnya hilang kontak dari radar, gitu kan. Ini buah dari doa-doa dia yang selama ini mungkin tertunda. Betul. Sampai penerbangnya pun ditunda oleh Allah demi menyelamatkannya, dirinya, demi kebaikan untuknya. Jadi bisa saja doa yang kita minta kepada Allah itu memang ditunda oleh Allah. Yang penuh dan ini demi kebaikan untuk kita. Karena kita nggak tahu yang terbaik menurut kita apa sih gitu loh. Yang tahu hanya Allah. Sudut pandang kita yang baik begini itulah menurut kita. Wong nyawa kita kapan itu juga kita nggak tahu gitu kan. Sekali. Yang ketiga diganti. Nah, diganti. Lah, ganti ini juga bagian bentuk kemakbulan gitu kan. Misal begini, saya minta agar tahun ini saya menikah misal gitu ya. Ternyata di tahun itu Allah tidak memberikan jodohnya, belum memberikan jodohnya. Tapi Allah ganti tahun itu kamu bisa berangkat umroh, misalkan. Yang itu tidak direncanakan sebelumnya, tidak diduga-duga sebelumnya. Diganti dengan yang lebih baik di tahun itu. Jadi yang jelas semua doa itu akan dikabulkan. Namun apakah ketidakterkabulan atau belum terkabulnya juga karena salah saya? Mungkin juga. Karena ada doa tidak dikabulkan itu karena kesalahan si manusianya. Dalam hadis itu ada seorang sahabat yang bertanya pada Nabi, kenapa saya berdoa kok nggak dikabulkan dan sebagainya. Terus Nabi menyampaikan begini, ada seorang musafir itu ya, yang dia perjalanannya jauh, rambutnya kusut, yang secara dalil musafir itu doanya mustajab. Makbul. Hanya saja makan paginya haram, makan sorenya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin Allah mengabulkan doanya si rajul itu? Artinya dari hadis itu kita bisa ambil hikmah bahwa tidak terkabulnya doa kita itu bisa jadi karena kita banyak dosa. Bisa saja di tubuh kita banyak barang haram, makanan haram, minuman haram, pakaian haram, barang-barang yang haram. Gitu. Maka tips agar doa bisa mustajab salah satunya adalah hindari perbuatan maksiat, hindari perbuatan dosa, hindari makan makanan, minum minuman, barang-barang yang haram. Tapi yang jelas jangan pernah putus asa untuk berdoa. Kalaupun tidak dikabulkan, kita dapat pahala dari doa kita. Kenapa? Karena kita sudah melakukan ibadah. Seperti di awal tadi disampaikan, doa adalah bagian daripada ibadah. Kalaupun dikabulkan saat itu, kita dapat pahala, kita dapat hasil doa kita. Kalaupun ditunda, kita juga tetap dapat pahala karena doa bagian daripada ibadah. Kalaupun diganti, kita juga tetap dapat pahala dari doa kita karena doa adalah ibadah. Yang jelas jangan pernah putus asa. Kapan dikabulkannya doa? Apakah saat itu juga ataukah diganti ataukah ditunda? Hanya Allah yang tahu. Yang jelas wala tayasu mirrohillah, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Itu seputar doa ya. Insya Allah terjawab ya sobat-sobat Generus Jember terkait bagaimana sih kita menyikapi doa yang belum terkabul. Yang pertama kalau dari kita ambil poinnya muhasabah diri dulu gitu ya. Muhasabah kira-kira adakah dari diri kita yang mungkin kurang sehingga mempengaruhi keterlambatan doa. Namun dari sisi lain kita dilarang untuk berputus asa. Terus
berdoa seperti itu. Sehingga sampai 3 hal tadi, ya, doanya bisa dikabulkan secara instan, diganti, ataupun yang ketiga tadi ditunda. Seperti itu teman-teman atau sobat Generus Jember. Dalam hadis Nabi juga pernah mensabdakan bahwa doa itu akan dikabulkan selama dia tidak tergesa-gesa pada doanya. Kita coba ambil hikmah dari kalimat ini. Doa dikabulkan selama tidak tergesa-gesa, kan begitu ya. Artinya dalam masa menunggu terkabulnya doa, gitu ya. Ini justru kita makin memperbanyak doa. Doa itu kan dalam hadis disebutkan ad-du'u saiful mu'minin. Doa itu adalah pedangnya orang iman, ya kan? Doa itu pedangnya orang iman. Lah, pedang, doa dibatalkan pedang. Pedang itu semakin sering diasah, otomatis akan semakin tajam. Sewaktu-waktu digunakan, sewaktu-waktu dibutuhkan, wah, langsung tajam, tebas putus gitu kan. Nah, begitu juga dengan doa. Kita berdoa jangan hanya saat ini, jangan hanya saat butuh. Dalam hadis lain juga Nabi mensabdakan, barang siapa yang ingin dikabulkan doanya ketika sulit, dalam keadaan sulit, maka perbanyaklah doa dalam keadaan longgar. Jadi teruslah berdoa, yakinlah bahwa doa itu pasti dikabulkan. Hanya saja bentuk pengkabulan doa itu dengan 3 cara tadi itu. Ada langsung instan, minta sekarang dikasih sekarang, minta ini dikasih ini, atau yang kedua diganti, minta ini dikasih apa gitu kan, dan lain sebagainya. Pengalaman pribadi nih, kalau boleh cerita, ini cerita apa curhat gitu ya? Curhat dikit Ustaz. Saya tuh, iya, mesti manusia semua, tidak hanya saya ya, mesti memang minta harta yang banyak dan barokah gitu kan. Betul. Mesti semua orang berdoa itu dalam doanya, dalam hidup ini. Saya pastikan semua orang banyak, karena sebelum pernah ada orang berdoa minta miskin tuh belum ada. Belum pernah dengar. Semua minta apa, kaya gitu ya, rezekinya yang lancar, banyak, manfaat, barokah semua gitu kan. Lah, saya berdoa itu terus menerus. Ada satu doa itu yang saya andalkan betul saat itu, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima ataitani. Ya Allah, perbanyaklah harta saya, anak saya. Nah, ternyata Allah mengabulkan bukan pada harta saya yang banyak, tapi pada anak. Tapi kan sama-sama dikabulkan. Betul. Sama-sama banyak, sama-sama manfaat, sama-sama barokah. Jadi ketika berdoa itu jangan terbawa hawa nafsu, harus dikabulkan doa yang itu misal gitu. Jangan. Allah yang Maha Tahu, pasrahkan semuanya kepada Allah. Insya Allah seperti itu, Mas. Mungkin tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada sia-sia. Tidak ada doa yang sia-sia. Siapa tahu ini ada tips mungkin sedikit Ustadz, tuntunan sedikit bagaimana doa itu agar cepat terkabul. Mungkin boleh di-share sedikit tuntunan. Baik. Dari beberapa hadis Rasulullah SAW ada beberapa tips ya, cara agar doa seseorang itu makbul, ya, cepat terkabulkan. Yang pertama, perhatikan waktunya. Ada waktu-waktu mustajabah, ya, seperti sepertiga malam yang akhir, ya, itu waktu yang mustajabah untuk doa. Kemudian di waktu hari Jumat setelah asar sampai maghrib. Ya, itu juga waktu yang mustajab. Yang ketiga, waktu keadaan musafir dalam perjalanan, itu doa yang mustajab. Maka dimanfaatkan. Ini hanya sebagian saja ya, hanya sebagian saja. Dimanfaatkan ketika kita berada di waktu-waktu ini, perbanyak untuk berdoa. Yang kedua, kitanya ya. Ya, kita dalam kondisi apa? Karena kita itu kadangkala ada dalam kondisi yang kita mustajab doa kita. Contoh dalam keadaan berpuasa. Gitu ya, itu kan juga dalam kondisi mustajab ya. Kemudian saat kita masih menjadi anak, artinya masih punya orang tua. Perbanyak tuh minta doa ke orang tua, kan begitu kan? Itu juga kondisi kita ya. Kemudian tata cara berdoa. Dalam tata cara berdoa nih, apakah langsung ya Allah berilah saya begini dan sebagainya ya. Ada tata caranya dulu nih. To the point, nggak to the point ya Ustaz ya. Yang pertama, memuji kepada Allah. Perbanyak membaca kalimat-kalimat pujian kepada Allah. Istilahnya dalam hadis itu Ismil A'zam, menyebut nama-nama Allah yang agung. Seperti Asmaul Husna gitu contohnya ya. Yang kedua, membaca sholawat. Ya, membaca sholawat Nabi, boleh sholawat yang pendek, boleh sholawat yang panjang ya, membaca sholawat. Kemudian doa-doa
yang isinya pengakuan dosa kita kepada Allah. Seperti doanya Nabi Adam, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana, dan seterusnya. Atau doanya Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, ya. Doa-doa pengakuan dosa diri kita kepada Allah. Nah, begitu. Kemudian doa untuk kedua orang tua kita, doa untuk saudara-saudara kita sesama muslim, sesama orang iman gitu. Kemudian baru doa untuk diri sendiri. Baik. Jadi begitulah istilahnya. Jadi kayak kalau saya gambarkan itu gini, seperti kita bertamu. Kalau kita bertamu, kita menghormat pemilik rumah, maka pemilik rumah juga akan menghormat kepada kita. Jadi kalau kita bertamunya dengan cara yang sopan, ketuk, salam, ya, kemudian dengan wajah yang ceria, terus kita dipersilakan duduk ngobrol dengan nyaman, santai gitu ya, sopan, santun di ruang tamu si pemilik rumah ini. Enggak usah minta minum, disuguhkan itu minum. Otomatis kan ya, otomatis. Karena apa? Kita mengawali dengan kita menghormat kepada pemilik rumah. Begitu juga ketika kita minta kepada Allah, kita hormati dulu Allah, kita agungkan dulu Allah. Allah itu maha tahu. Sebenarnya tanpa menyebut apa yang kita mau, cukup dalam hati Allah sudah tahu. Gitu loh. Hanya saja Allah itu menginginkan kamu sebagai hamba gitu ya. Kamu sebagai hamba ngomong gitu. Usaha dari kita gitu. Usaha dari kita, betul. Gitu. Tidak hanya di batin gitu. Insya Allah itu kurang lebih tips-tips atau cara-cara agar doa itu mustajab. Yang terakhir yaitu tadi, hindari hal-hal yang menyebabkan doa itu terhalang dari Allah. Itu tadi yang saya sampaikan, perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan haram, perbuatan dolim, itu juga hal-hal yang dapat menghambat terkabulnya doa. Insya Allah kurang lebih seperti itu, Mas. Itu teman-teman sobat generus. Kemudian yang berikutnya, ini ada pertanyaan lagi, Ustadz. Ini masih ada sangkut pautnya terkait doa. Nih, Assalamualaikum Min. Gimana caranya kita menerima qadar ketika kita menginginkan sesuatu tapi di qadar yang lain? Wah, berat ini. Ini pertanyaan yang berat. Mirip-mirip sama tentang terkabulnya doa tadi, Ustaz. Yang kita bicara qadar ya. Ya. Kita harus paham dulu tentang qadar ya. Dalam sebuah hadis disebutkan qaddarullahul maqadir qabla yakhluqus samawati wal ardi bi khamsin alfasana. Allah sudah menentukan ketentuan-ketentuan makhluknya, qadar-qadar makhluknya itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan dunia, ketentuan makhluk semua sudah ditulis oleh Allah di Lauhil Mahfuz sana. Ketentuan ajalnya, ketentuan rizkinya, jodohnya, tempat kematiannya, kemudian untung ruginya, semua sudah ditulis tuh. Ya, semua sudah ditulis oleh Allah. Lalu bagaimana dengan qadar itu? Gitu ya. Kita pengennya apa, tapi diberikannya yang lain. Apa? Sekali lagi sampaikan, Allah itu zat yang maha tahu terhadap diri kita. Mana yang baik buat kita, mana yang tidak baik buat kita. Mana yang kita butuhkan, mana yang tidak kita butuhkan. Masalahnya manusia itu kan keadaan jahil, keadaan bodoh. Kadang minta sesuatu yang tidak dibutuhkan. Iya kan? Hanya ingin, sebenarnya nggak butuh tapi ingin. Lah Allah memberinya pada kita bukan hanya yang kita inginkan, tapi yang lebih penting yang kita butuhkan. Kita mintanya apa, Allah ngasihnya apa, kan begitu. Karena kamu butuhnya bukan yang kamu minta. Kamu butuh yang kamu butuhkan saat ini gitu loh maksudnya. Misal begitu. Jadi yang jelas kalau kita bicara qadar, Mas, qadar itu sesuatu yang tanda kutip gitu ya, memang sudah ditentukan oleh Allah. Kita hanya menjalani saja. Bahkan ibaratkan ada penyanyi mengatakan bahwa dunia ini panggung sandiwara. Betul. Gitu kan. Sutradaranya kehidupan adalah Allah. Kita adalah aktornya, kita pemainnya, gitu. Wayangnya, betul. Kita wayangnya, sutradaranya Allah. Wayang ngikuti sutradara, gitu kan? Aktor aktris ngikuti apa? Sutradara, betul sekali. Loh, apakah kita nggak boleh menolak qadar, nggak boleh menghindar dari qadar itu? Dalam kondisi tertentu kita bisa. Kita oleh Allah diberikan kesempatan untuk berusaha, diberikan kesempatan untuk berdoa. Ini hal-hal yang bisa kita lakukan yang dapat merubah qadar. Walaupun ada qadar yang sama sekali nggak bisa dirubah, seperti ajal, itu nggak bisa dirubah sama sekali. Tapi hal-hal yang lain, qadar-qadar dunia yang lain masih bisa dirubah dengan adanya usaha dan doa.
Bagaimana agar kita bisa menerima qadar? Ini kaitannya dengan hati, lagi-lagi hati. Orang yang bisa menerima qadar adalah orang yang keimanannya kuat, orang yang keimanannya tinggi. Bagaimana agar kita bisa menerima qadar? Tingkatkan keimanan kita, kepercayaan kita kepada Allah, bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah atas kehendaknya Allah. Kalau kita sudah yakin dengan itu, insya Allah qadar apapun yang menimpa pada kita, kita akan bisa menerimanya. Jadi kaitannya qadar itu adalah dengan iman Sebenarnya ya Ustaz ya. Iya. Maka kalau masih belum bisa menerima qadar, ya tingkatkan keimanannya. Ya. Nabi Ayub alaihi salam itu kan diqadar oleh Allah mengalami sakit ya berpuluh-puluh tahun. Ya. Sakit kulit itu ya. Ustaz, ya. Kenapa beliau tetap bisa sabar seperti itu? Karena keimanannya kuat. Betul. Orang kalau imannya kuat, qadar apapun yang menimpa, qadar baik, qadar tidak baik, dia akan tetap enjoy dalam hidupnya. Karena apa? Dia sudah yakin ini semua terjadi karena kehendaknya Allah. Nah, iman itu tadi yang harus ditingkatkan. Kuncinya di situ Ustaz ya. Kuncinya iman. Tingkatkan kefahaman agamanya, tingkatkan keimanannya. Karena kalau sampai kita tidak percaya pada qadar, ancamannya sangat berat. Famalam yu'min bil qadri khairi wa syarri ahraquhullahu binar. Barang siapa yang tidak percaya pada qadar yang baik dan qadar yang buruk, maka akan dikekalkan di dalam neraka. Ancamannya besar kan? Ngeri ya Ustaz ya. Ya, ngeri sekali. Karena dalam rukun iman salah satunya adalah apa? Percaya pada qadar dan qada. Betul sekali. Rukun inang ya. Rukun iman yang ke-6. Ya. Jadi percaya pada qadar dan Qada. Ya, tingkatkan imannya, insya Allah akan bisa menerima semua ketentuan-ketentuan dari Allah. Toh kita nerima nggak nerima, sudah itu yang terjadi, itu yang ditentukan kepada kita. Ya kita jalani saja, nikmati prosesnya. Insya Allah seperti itu Mas. Insya Allah cukup dari Sobat Generus, dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi terkait doa, bagaimana sih doa yang belum makbul. Ya tadi udah diberikan tips-tipsnya biar doanya tuh cepat terkabul. Dan lagi-lagi walaupun belum terkabul, jangan putus asa. Jangan putus asa, tetap terus berdoa sehingga nanti doa akan tetap terkabul dengan 3 cara itu tadi. Kemudian terkait qadar Allah sudah ditentukan, tapi kita juga bisa merubah qadar dengan cara ya usaha dan doa. Seperti itu Ustadz ya. Semoga dari jabaran Ustadz Sirot bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menjadi gundah gulana dari sobat-sobat Generus ini selama ini. Oh, ini saya udah doa bertahun-tahun kok belum dikabulkan gitu ya mungkin ya. Terus saya udah nyoba pengen ini, ternyata ekspektasinya lain gitu, di qadarnya bisa lain saja gitu. Doanya sudah dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi hanya saja tidak sesuai terasa dengan keinginannya. Dia nggak merasa kalau sudah dikabulkan. Mungkin lebih di cross check lagi dirinya, lebih muhasabah lagi seperti itu. Insya Allah itu penyampaian dari Ustadz Sirot, insya Allah menjawab semua gundah gulana dari teman-teman sobat Generus. Dari kami, acara Bincang Hikmah Ramadan kita tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.